Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang hikayah dan hikmah berpuasa. Bulan Ramadan banyak istilahnya. Ada yang menyebut bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, yang artinya bulan pendidikan. Ada pula yang menyebut bulan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, yang artinya bulan penuh dengan ampunan. Ada pula yang menyebut bulan Ramadan sebagai syahrus syam, yang artinya bulan puasa. Disebut dengan bulan puasa karena pada bulan Ramadan Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Puasa tidak hanya mencegah pada kita untuk tidak makan dan minum saja, tetapi yang paling utama dan paling pokok dalam puasa adalah mencegah dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa? Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah hikayah yang menceritakan awal mula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa. Suatu hari Allah menciptakan makhluk yang bernama akal dan nafsu. Selesai Allah menciptakan makhluk yang bernama akal dan nafsu, kemudian Allah berseru kepada makhluk yang bernama akal, "Ya akal, kemarilah engkau." Begitu mendapat panggilan dari Allah, akal segera mendekat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal mendekat kepada Allah. Begitu akal mendekat kepada Allah, Allah berkata sama akal, "Ya akal, mundurlah engkau." Akal segera mundur memenuhi perintah Allah. Kemudian Allah bertanya kepada akal, "Ya akal, man ana, man anta?" Hei akal, siapa aku, siapa kamu? Mendapat pertanyaan dari Allah, akal menjawab, "Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Engkau maha segala-galanya, engkau yang maha penguasa. Tidak ada lagi Tuhan selain engkau ya Allah. Sedangkan aku Allah, aku adalah hambamu, hamba yang lemah, hamba yang tidak mampu apa-apa tanpa pertolonganmu." Mendapat jawaban dari akal, Allah tersenyum dan berkata kepada akal, "Akal, engkau memang makhluk ciptaanku yang paling mulia. Kembalilah engkau akal kepada tempatmu." Akal akhirnya kembali pada tempatnya. Kemudian Allah memanggil makhluk ciptaan Allah yang kedua, yaitu nafsu. Nafsu dipanggil oleh Allah, "Ya nafsu, kemarilah engkau." Nafsu mendapat panggilan dari Allah, tak menghiraukan panggilan Allah. Nafsu diam saja, asik dengan pekerjaannya. Kemudian Allah tanya kepada nafsu, "Ya nafsu, man ana, man anta?" Hei nafsu, siapa aku, siapa engkau? Mendapat pertanyaan dari Allah, nafsu segera menjawab, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Jawaban nafsu. Mendengar jawaban dari nafsu, Allah murka, Allah marah. "Ya malaikat, angkat tubuh nafsu, masukkan nafsu ke neraka jahanam selama 100 tahun.
nafsu dapat hukuman dari Allah, dimasukkan neraka jahanam selama 100 tahun. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti dengan tahun. Sudah lengkap 100 tahun hukuman nafsu di neraka jahanam. Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, angkat tubuh nafsu dari neraka jahanam, bawa nafsu menghadap aku. Kemudian malaikat mengambil tubuh nafsu yang berada di neraka jahanam, dihadapkan kepada Allah. Begitu dihadapkan kepada Allah, Allah bertanya lagi kepada nafsu seperti 100 tahun yang lalu. Ya nafsu, man ana, man anta. Hei nafsu, siapa aku, siapa kamu? Ternyata jawaban nafsu masih sama. Aku ya aku, kamu ya kamu. Murkalah Allah mendengar jawaban nafsu. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, angkat tubuh nafsu sekarang, masukkan nafsu ke neraka lapar selama 100 tahun. Malaikat membawa nafsu dimasukkan ke neraka lapar selama 100 tahun. Begitu 100 tahun sudah tiba, diangkat tubuh nafsu oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah kembali. Allah tanya kembali kepada nafsu. Pertanyaan Allah tidak beda, sama seperti pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua. Ya nafsu, man ana, man anta. Hei nafsu, siapa aku, siapa engkau? Mendengar pertanyaan dari Allah, nafsu dengan penuh linangan air mata, nafsu penuh dengan kesedihan menjawab pertanyaan Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang segala-galanya ya Allah, Engkaulah yang berkuasa atas semuanya ya Allah. Sedangkan aku Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah, yang doif, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hikayah tadi kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil dari hikmah berpuasa. Dengan berpuasa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sabar, pribadi yang santun, dan tentunya menjadi pribadi yang berakhlak karimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.